tidak semua keajaiban, tidak semua hal yang luar biasa itu bisa disebut karomah. Dan karomah itu bukan sesuatu yang dituju, yang diupayakan, yang diusahakan dengan ilmu-ilmu tertentu. Assalamualaikum teman-teman. Ada satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita menyikapi fenomena praktek-praktek metafisik, praktek-praktek supranatural yang kadang-kadang itu mengatasnamakan agama. Bahkan pelakunya biasanya bergelar dengan gelar-gelar yang identik dengan ketokohan keagamaan, seperti ustadz, atau kiai, atau gus, atau syekh, dan semacamnya. Bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena semacam itu? Bahkan keajaiban-keajaiban atau keluar biasaan yang terjadi kadang disebut sebagai keramat. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan label keramat ini sebagai sebuah cara pemasaran untuk memasarkan apa yang mereka lakukan. Gimana kita menyikapinya? Nah, pertama kita mesti pahami dulu apa itu keramat. Kita tahu bahwa keramat ini sering dinisbatkan kepada orang-orang soleh, kepada para wali. Nah, keramat itu sebenarnya adalah segala hal yang di luar kebiasaan, yang aneh, yang ajaib, yang memang terjadi dalam diri para wali Allah, para kekasih Allah. Kalau itu terjadi pada diri para nabi atau para rasul disebut sebagai mukjizat. Hal-hal yang aneh, yang di luar kebiasaan, yang muncul dari kehendak Allah Ta'ala sebagai bentuk kemuliaan kepada para nabi yang fungsinya untuk melemahkan hujah orang-orang kafir. Seperti tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, seperti Nabi Musa yang bisa membelah lautan, atau seperti Nabi Muhammad SAW yang memancarkan air dari jari jemarinya, dan seterusnya. Itu mukjizat berlaku bagi para nabi. Nah, hal-hal semacam itu jika terjadi dalam diri para wali Allah, bukan nabi, bukan rasul, disebut sebagai karomah atau keramat bahasa kitanya. Secara bahasa, karamat artinya adalah kemuliaan. Nah, kalau hal itu terjadi pada orang-orang beriman yang tidak sampai pada level waliullah, adalah disebut sebagai ma'unah atau pertolongan. Nah, kalau itu terjadi dalam diri orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau orang-orang musyrik, maka disebut sebagai istidraj, pembiaran dari Allah. Hal-hal yang terjadi yang luar biasa, yang itu tidak keluar dari diri orang-orang yang beriman, apalagi mereka tidak pernah beribadah kepada Allah, kok bisa mengeluarkan hal-hal yang ajaib, yang fantastis, yang luar biasa, maka itu disebut sebagai istidraj, bukan ma'unah, apalagi karomah, apalagi mukjizat. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang luar biasa semacam itu, yang mungkin pernah kita lihat di sekeliling kita, pernah kita saksikan dalam diri orang-orang yang pernah kita temui. Bagaimana kita menyikapi itu? Nah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Adabus Sulukil Murid menyebutkan secara rinci tuntunan bagi kita, orang awam, dalam menyikapi keramat-keramat tersebut. Di dalam pasal ke-13, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan, wa min adharri syai'in 'alal muridi talabuhu lil mukasyafat. Salah satu hal yang sangat berbahaya bagi seorang murid, seorang pejalan spiritual adalah dia suka mencari mukasyafah. Mukasyafah itu kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang gaib, penyingkapan terhadap hal-hal yang gaib. Washtiyaquhu ilal karamati wa khawariqil adat, dan kecenderungannya untuk mencari, untuk menggapai, memperoleh keramat dan hal-hal yang luar biasa. Wahia la tadhharu lahu ma dama mushtahiyan li dhuhuriha. Padahal kata Imam Haddad, yang namanya keramat itu tidak akan muncul dalam diri orang-orang yang mencarinya. Orang yang memburu keramat justru tidak akan dikasih keramat oleh Allah. Li'annaha la tadhharu illa ala yatiman yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Karena pada umumnya keramat itu hanya akan muncul dalam diri orang-orang yang sudah istiqamah dalam ibadahnya dan mereka tidak mengharapkan lagi muncul karamat, tidak punya keinginan untuk mendapatkan atau memperoleh
keramat-keramat semacam itu, justru merekalah yang diberi keramat oleh Allah Ta'ala. وَقَدْ تَقَعُوا لِطَوَائِفَ مِنَ الْمَغْرُورِينَ إِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَابْتِلَاءً لِضَعَفَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ. Sebaliknya, banyak orang-orang yang tertipu. Mereka tidak istiqomah dalam ibadah, tapi diberi oleh Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang mereka anggap itu sebagai keramat. Padahal itu disebut sebagai istidraj. Hakikatnya adalah istidraj. Nah, orang-orang semacam itu kemudian menjadi bala, menjadi cobaan, ujian, atau tipuan bagi orang-orang yang lemah imannya. Wahya fi haqqihim ihanatun walaysat karamat. Dan hal-hal yang luar biasa itu pada hakikatnya yang terjadi pada orang-orang semacam itu bukanlah keramat yang dalam bahasa aslinya berarti kemuliaan, melainkan ihanat atau kehinaan. Innama takunu karamatin idza zaharat ala ahli istiqamah. Karena sesungguhnya hakikat keramat itu akan dimunculkan oleh Allah dalam diri orang-orang yang sudah istiqomah dalam ibadah, sudah konsisten dalam melakukan penghambaan kepada Allah, baik itu penghambaan secara mahdhah vertikal maupun penghambaan dalam ranah muamalah atau horizontal kepada sesama makhluk Allah. Fa in akramakallahu ayyuhal murid bi syai'in minha fahmudhu subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana jika seorang murid, seorang pejalan spiritual sudah istiqamah dalam ibadahnya, kemudian dia diberi anugerah oleh Allah berupa keramat? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Imam Haddad memberikan resep yang pertama, jika Allah Ta'ala memuliakanmu dengan keramat, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengembalikan itu kepada Allah, memuji Allah bahwa ini semata-mata hanyalah anugerah dan kuasa Allah, bukan atas kehebatan ibadah saya dan keistiqomahan saya, melainkan adalah semata-mata anugerah dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala taqif ma'ama dhaharulaka wala taskun ilaih. Jangan kemudian merasa tenang dan senang terhadap apa yang muncul itu, terhadap keramat yang sudah muncul itu, sehingga itu bisa melenakan hati kita, tidak lagi menuju Allah, tapi terlena terhadap keramat itu dan terpaku di situ terus. Waqtumhu wala tuhaddits bihin nas. Yang ketiga, sebisa mungkin merahasiakan, menutup keramat yang muncul itu, jangan diomongkan, diceritakan, dikabarkan kepada orang lain, apalagi sampai diviralkan, show off keramat. Itu yang ketiga. Wa illam yadhhar laka minha syai'un fala tatamannahu wa la ta'saf ala faqtih. Sebaliknya, jika Anda sudah istiqamah ibadah, sudah melaksanakan perintah Allah dengan konsisten, meninggalkan larangannya secara konsisten, kok tidak muncul keramat, ya jangan diangan-angankan, jangan diharap-harapkan, karena itu bukan tujuan Anda istiqamah ibadah. Wa'lam annal karamatal jami'ata li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyyati was-suriyat hiyal istiqamah. Dan ketahuilah, kata Imam Haddad, bahwa keramat yang menghimpun seluruh jenis keramat yang ada, keramat dari segala keramat, inti dari segala keramat adalah istiqomah, konsistensi. Bimtithalil awamiri wajtinabil manahi zahiran wa batinan. Konsistensi dalam menjalankan perintah Allah dan menghindari segala larangan-larangan Allah. Melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Konsisten dalam kebaikan-kebaikan kita sebagai hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial sesama manusia. Itulah yang disebut sebagai inti dari segala keramat. Nah, garis besarnya adalah bahwa apa yang disebut keramat itu adalah keajaiban, keluar biasaan yang muncul bukan sebagai tujuan, bukan sebagai sesuatu hal yang dicari dan diupayakan, tapi muncul begitu saja yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, yang istiqomah dalam ibadah. Jadi kalau ada ilmu untuk mencari keramat, itu bukan keramat pada hakikatnya, tapi hanya ya ilmu metafisik, ilmu memanipulasi kenyataan semacam itu. Tapi kalau keramat itu muncul semata-mata anugerah dan pemberian Allah yang tidak dituju, tidak diupayakan, tidak dicari.
Fa'alaika bitashihiha wa ihkamiha takhtumkal akwanul ulwiyah wa sufliyah khidmatan la ta'jubuka an rabbika wa la tashghaluka an muradihi minka. Ketika seorang murid, seorang pejalan spiritual itu sudah melaksanakan ibadah, sudah menjauhi maksiat, sudah menghamba kepada Allah dan berinteraksi secara sosial sesama manusia dengan baik dan konsisten, maka Allah Ta'ala nantinya akan menundukkan segala hal di sekelilingnya sebagai pembantu dalam hal menuju Allah, untuk membantunya untuk semakin dekat dengan Allah, bukan malah menghalang-halanginya sebagai hijab antara dia dengan Allah, entah itu dalam bentuk karamah, maunah, atau yang lain. Maka pada intinya garis besar dalam hal ini Imam Haddad ingin menyatakan bahwa kita sebagai orang awam, sebagai orang yang sama-sama menuju Tuhan, mengupayakan untuk bisa sampai kepada titik makrifat kepada Allah, jangan sampai menjadikan keramat sebagai tujuan, sebagai hal yang diupayakan. Karena itu bukanlah tujuan, bukan titik akhir perjalanan spiritual kita. Kalaupun itu muncul, kalaupun keramat itu kemudian dikaruniakan kepada kita atau kepada siapapun, yang pertama adalah untuk mengembalikan, memuji Allah, mengembalikan bahwa itu semua adalah anugerah Allah, bukan atas kehebatan saya. Dan yang kedua adalah sebisa mungkin untuk menutupi dan menyembunyikan keramat-keramat yang muncul, tidak malah dipertontonkan ke khalayak ramai. Lalu bagaimana jika kita melihat keramat-keramat itu muncul di hadapan kita dalam diri seseorang? Ketika kita bertemu seorang guru, seorang syekh, seorang kiai atau siapapun yang nampak dalam dirinya keramat. Al-Imam Haddad juga menyebutkan, mengomentari hal ini di dalam bab selanjutnya. Beliau mengatakan, "Wahdhar min mutalabati syaikhi bil karamati wal mukashafati bi khawatirika." Dan berhati-hatilah, jangan sampai kita mencari guru sebagai mursyid, sebagai panduan dan tuntunan hidup, sekedar dengan melihat keramat dan mukasyafahnya, sekedar dengan melihat kemampuannya untuk bisa membaca hati kita atau masa lalu kita. Wa ghayatul wali ayyutli'ahu Allahu ala ba'dil ghuyubi fi ba'dil ahyan. Karena memang wajar atau mungkin terjadi dalam diri wali, dalam diri para ulama saleh yang kita sowani itu, kemampuan untuk bisa membaca hati dan pikiran kita, bahkan membaca masa lalu kita. Itu mungkin saja, tidak kita nafikan. Tidak kemudian kita menuduh dia sebagai seorang penyihir atau apa. Itu mungkin saja muncul sebagai keramat dalam diri seorang yang soleh, bisa saja. Tapi tidak kemudian kita menjadikan hal tersebut, keajaiban itu, sebagai patokan atau tolok ukur bagi kita untuk menjadikannya sebagai seorang guru. Karena ukuran utama adalah keistiqomahannya, bagaimana kita melihat beliau itu istiqomah atau enggak dalam syariat, dalam mengaji, dalam ibadah kepada Allah, dalam akhlaknya kepada sesama manusia. Itu yang jadi tolak ukur utama. Kalaupun muncul keramat-keramat seperti yang disebutkan tadi, maka itu sebagai bonus atau penguat saja. فَإِنَّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى كِتْمَانِ الْأَسْرَارِ وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ التَّظَاهُرِ بِالْكَرَامَاتِ وَالْخَوَارِقِ. Kata Imam Haddad, para wali Allah, para kekasih Allah adalah orang-orang yang paling ketat, paling rapat menjaga agar keramat mereka tidak terlihat oleh orang lain. Mereka paling rapat menjaga kerahasiaan, rahasia-rahasia batin yang Allah anugerahkan kepada mereka, berupa keramat atau imdadat atau karunia-karunia batiniah yang mungkin tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Apalagi sampai mempertontonkan keramat di hadapan khalayak ramai, itu sangat mereka jaga dan jauhi. Wa aktsarul karamatil waqi'ati minal awliya'i waqa'at bidun ikhtiyarihim. Dan kebanyakan keramat yang muncul dalam diri para wali Allah itu tidak muncul karena upaya, usaha, atau amalan para wali Allah tersebut.
Wa kanu idza dhaharu alaihim syai'un min dzalika yusuna man dhaharu lahu alla yuhadditsa bihi hatta yakhruju minad dunya. Dan kebanyakan di antara para wali Allah, ketika ada keramat yang muncul dalam diri mereka dan disaksikan oleh orang-orang, beliau-beliau itu kemudian akan mewasiatkan kepada orang yang menyaksikan itu untuk merahasiakan, menutupi, jangan diceritakan kepada orang lain, kecuali setelah para wali tersebut meninggal dunia, baru bolehlah diceritakan, ditulis, dijadikan sebagai kisah manaqib dan seterusnya. Wa rubbama adharu minha syai'an ikhtiyaran li maslahatin tazidu ala maslahatis sitri. Kalaupun ada keramat yang kemudian ditampakkan secara sengaja oleh para waliullah, itu kepepet atau ada kondisi dan situasi yang mengharuskan mereka untuk menampakkan keramat itu, bisa jadi karena ada kepentingan dakwah atau yang lainnya. Nah, intinya dalam bab ini Imam Haddad ingin menasihatkan kepada kita untuk tidak menjadikan keramat sebagai tolok ukur utama dalam memilih guru, dalam memilih mursyid, dalam memilih sosok yang kita jadikan panduan dan tuntunan hidup. Walaupun keramat itu bisa saja muncul dalam diri sosok-sosok tersebut, tapi bukan itu ukuran utamanya, melainkan keistiqomahan atau konsistensi dalam ibadah dan akhlak mereka. Kalaupun muncul keramat, itu bonus dan penguat saja. Jadi intinya dalam pembahasan ini adalah bahwa tidak semua keajaiban, tidak semua hal yang luar biasa itu bisa disebut karomah. Dan karomah itu bukan sesuatu yang dituju, yang diupayakan, yang diusahakan dengan ilmu-ilmu tertentu. Kalaupun ada ilmu yang mempelajari hal-hal yang luar biasa, itu bisa jadi disebut ilmu metafisik, ilmu hikmah, ilmu supranatural atau sebagainya. Tapi belum bisa semata-mata dikategorikan sebagai keramat atau karomah. Nah, kalaupun kita melihat karomah di depan mata kita secara langsung yang muncul dari orang-orang saleh, kita tidak kemudian kepincut terhadap keramatnya, tidak kemudian menjadikan itu sebagai tolok ukur untuk menilai seseorang pantas atau tidak dijadikan guru atau panduan hidup, karena yang menjadi ukuran adalah keistiqomahan. Nah, itulah yang kita tuju sebagai orang awam, sebagai orang yang sedang latihan beribadah, adalah keistiqomahan, bukan keramat dan keluar biasaan. Yang kita latih, yang kita asah adalah konsistensi dalam ibadah, baik itu ibadah mahdhah mulai dari yang fardu sampai yang sunnah, maupun ibadah muamalah, yakni bagaimana kita berakhlak, berperilaku kepada manusia di sekitar kita maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.